Selamat siang Sobat Sporty. Kembali lagi di acara yang paling Sobat Sporty tunggu-tunggu nih, Sports Nation. Dengan aku Izul Rahma dan partner aku Salsa. Kita akan temenin kalian selama 15 menit ke depan. Yap, tentunya kita juga akan ngobrol seru dengan para atlet kebanggaan kita. Juga akan memberikan informasi dan tips seputar dunia olahraga sampai akhir acara nanti Sobat Sporty. Jadi stay tune ya. Yuk langsung aja kita simak baik-baik Sobat Sporty. Spotlight hari ini, India. Iya. Semasa pandemi COVID-19 ini, banyak himbauan untuk masyarakat agar menjaga daya tahan tubuh. Dari mulai berjemur, melakukan olahraga rutin, sampai olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga yang paling rutin dilakukan oleh masyarakat yaitu jogging, lari laun atau jogging adalah bentuk berlari dengan langkah perlahan atau santai. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik dengan tekanan yang lebih sedikit pada tubuh daripada berlari lebih cepat, tetapi lebih dari berjalan, atau untuk mempertahankan kecepatan tetap untuk jangka waktu yang lebih lama. Ada juga olahraga di rumah atau yang sedang marak di masa pandemi ialah workout, atau latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Tapi futsal juga olahraga yang sering sekali dilakukan oleh kaum Adam loh. Futsal cenderung lebih bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, bahkan malam karena berada di ruang tertutup. Berbeda dengan bola, lapangan futsal lebih kecil tapi bisa kok membakar lemak dan membentuk otot-otot kamu agar lebih bugar. Nah, Sobat Sporty, yang baru-baru ini marak dilakukan oleh para remaja ialah olahraga elektronik, juga dikenal sebagai e-sport. E-sport atau electronic sport merupakan suatu istilah untuk kompetisi permainan video pemain jamak atau multiplayer, umumnya antara para pemain profesional. Bisa melatih otak dan juga tangan ya Sobat Sporty. Lagi dan lagi maniak dari tim Indonesia. Wow, maniak dari seorang wanita. Nah, itu dia informasi buat Sobat Sporty dari Sports Nation yang udah kita kasih ya. Buat kalian yang ada di rumah ataupun di luar rumah, ternyata olahraga tuh di zaman sekarang nggak hanya di lapangan aja ya Jul ya. Setuju, tapi bisa di rumah juga. Iya, ada workout ringan kecil-kecil. Iya, saya setuju sekali karena semenjak pandemi COVID-19 ini di Indonesia itu udah berkembang banget, olahraganya udah baik. Iya banget Jul, karena di zaman sekarang nih olahraga tuh macem-macem. Dan karena ada teknologi, ada yang disebut e-sport. Itu electronic sport. Jadi nggak cuma olahraga, kita bisa main game sambil ngasah otak. Setuju banget. Baik, setelah kita simak tadi Spotlight, kita bakal masuk ke segmen Sport Talk yang bakal dihadiri dua narasumber. Ada siapa aja, Sa? Ada Yaldi Setiadi dari Ketua FFC Visip dan juga Helmi Deanito dari Ketua apa Ju? Mobile Legends Visip. Yes. Kita langsung aja undang mereka yuk. Yuk. Balik lagi di acara Sport Nation, kita ditemani sama siapa nih hari ini? Ini ada Mas Helmi. Nah, Mas Helmi dari mana nih? Dari Impavida Visip ya, di bidang Mobile Legends. Nah, aku boleh tahu nggak sih awal-awal main Mobile Legends tuh kapan? 2018 main, itu iseng-iseng aja sih, emang dari hobi main game gitu. Terus keterusan sampai jago. Wow, jago ya, udah jago hebat ya. nih Mas Helmi nih. Emang nih Helmi itu udah terkenal banget di Visip, soalnya dia jago banget main Mobile Legends-nya loh. Nah, kalau main Mobile Legends tuh ada teknik khusus atau trik khusus gitu nggak sih nih? Kalau main Mobile Legends sih kayak kalian harus bisa main dulu sih awalnya. Setelah kalian udah bisa main, nah baru di situ ada teknik-tekniknya dari mikro dan makro. Nah,
kalau dari mikro sendiri kalian harus jago in game-nya, mekanik in game-nya gitu. Terus kalau dari makronya kalian harus tahu kayak berapa menit creep keluar, terus berapa menit jungle keluar, berapa menit jungle habis, berapa menit lord keluar atau turtle gitu. Berarti harus tahu timingnya ya. Nah, Terus juga tahu istilah-istilah dari game Mobile Legends itu sendiri ya. Ya. Makanya harus tahu dasarnya dulu. Nah ini kenapa sih kok namanya Impavida? Oh, kalau dari nama itu sendiri kan kita sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Namanya apa ya? Terus akhirnya teman saya ngasih tau, Impavida aja, artinya tak kenal takut. Terus akhirnya Oh, berarti ada maknanya. Ya. Iya pasti ada filosofinya Nah. ya. Karena yang bikin menarik tim tuh biasanya dari filosofinya sih. gitu. What? Nah, kalau boleh tahu nih, Impavida tuh udah turnamen berapa kali sih atau udah sering menang lomba berapa kali nih? Kalau turnamen sih kayaknya nggak bisa dihitung ya. Tapi kalau menang lomba kayaknya udah puluhan kayaknya. Wow, memang sudah Wow. jago ya nih Impavida Iya. dari FISIP nih. Nggak cuma di tingkat fisik doang sih, karena udah se-UGJ juga nggak sih? Se-UGJ Udah apa? pernah keluar belum? Kalau Lomba di luar gitu. keluar pernah kayak ke Bandung. Wow, udah keren banget nih Impavida. Nah, Mas- Jadi apa namanya? Cocok banget buat contoh gitu. Nah. Tapi Helmi ini tuh berarti pro player atau ada player-player khusus lainnya? Kalau dari saya tadinya sebenarnya main pro player di PUBG, tapi akhirnya pindah ke Mobile Legends gara-gara duitnya banyak di Mobile Legends. Oh, wow. Oh, ternyata Cuan bukan is cuma hobi tapi bisa menghasilkan juga loh ternyata Iya. Mobile Legends ini. Hobi yang dibayar gitu ya. Ya. Iya. Wah, seru sekali ya bincang-bincang sama Mas Helmi ini. Iya. Jadi tahu banyak tentang pro player kayak gimana dan cara teknik-teknik main Mobile Legends kayak gimana. Nah, kira-kira sebelum selesai nih, aku mau tanya pesan-pesan buat para penonton di rumah nih, kira-kira apa aja nih buat Mobile Legends gitu dari Mas Helmi sendiri? Pesan-pesan yang gimana? Iya, pesan-pesan yang Mau untuk yang nyemplung. mau coba-coba nih buat di Mobile Legends itu gimana? Kalau pesen mah kalian jago dulu, terus sering menang, nggak pernah kalah. Itu terus baru. Simple banget, simple, padat dan jelas. Iya. Ya sudah, terima kasih banyak ya Mas Helmi udah hadir di Sport Nation hari ini. Seru banget Sport Talk kita hari ini ya, Sa. Iya, banyak banget informasi yang bisa dibagikan kepada sobat sporty hari ini. Tapi setelah ini bakal ada narasumber satu lagi, ditunggu ya teman-teman. Makasih ya Mas Helmi. Makasih ya, Mas Ya, Helmi. makasih Teh. Sports Nation, sport masa kini. Tadi udah ngobrol seru bareng Helmi dan kita udah ada tamu lagi ya Zul ya. Siapa Iya. ini? Ada Yaldi dari FFC. Tadi kan udah nih kita ngobrol tentang e-sport, si jago di arena digital, dan kita udah kedatangan si jago di arena lapangan. Halo, gimana kabarnya Yaldi? Alhamdulillah baik, Ijo, Salsa baik. Gimana nih kegiatan di masa pandemi futsalnya? Misalnya dalam apa nih latihan dulu nih ya. Iya, boleh. Kalau dari latihan sendiri kan FFC itu biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali biasanya. Nah, dikarenakan pandemi seperti ini, jadi orang-orang sepertinya udah keluar rumah tuh kayak mager banget gitu tuh. Jadi intensitasnya diturunin, jadi seminggu sekali. Oh begitu. Tapi ini tetap dalam protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan di dalam lapangan tersendiri juga, jadi di tempat itu sendiri kayak ada protokol kesehatannya, jadi disuruh cuci tangan dulu sebelum Terus main. juga meminimalisir orang juga mungkin gitu ya? Iya, buat orang-orangnya kan dipakai apa sih yang temperatur. Oh iya, pengukur suhu, terus dicek ya nggak Iya. sih? Oh, berarti sekarang tempat-tempat futsal tuh udah diterapkan protokol seperti itu ya, wajib. Iya, wajib banget. Tapi tetap produktif kan? Produktif banget. Jadi kayak mungkin ada pengurangan sedikit sih, jadi kayak kita kan biasanya main sehari itu 2 jam. Di 2 jam itu kita kan biasanya 1 jam itu latihan seperti kayak awal teknik, awal bermain passingnya, terus dribbling, shootingnya. Nah biasanya seperti itu. Jadi sekarang kan
yang main itu sekitar cukupnya 2 tim. Jadi 2 tim itu satu tim terdiri dari 5 orang, jadi sekitar 12 orang maksimal. Nah, untuk tim FFC sendiri nih, masih sering latihan kah? Atau cuma kalau ada lomba aja nih latihannya? Sekarang masih sering di hari Kamis jam 5. Tapi itu udah jadwal tetap? Jadwal tetap. Boleh agak flashback lagi nggak sih, Yaldi ini kenapa sih bisa masuk FFC sampai sekarang gitu? Awalnya saya sendiri kan hobi bermain futsal tuh dari SMP, SMA, terus masuk kuliah. Kebetulan di kuliah sendiri ada wadah buat nampung mahasiswanya buat hobi bermain futsal, yaitu ya Visip Futsal Club. Jadi sekarang ya saya ikut. Dan sekarang tuh FFC tuh udah terkenal banget ya di UGJ karena udah sering banget nih ikut lomba, terus udah sering juara juga. Kalau boleh tahu apa aja nih lomba-lomba dan kejuaraan apa aja yang udah diperoleh oleh FFC? Udah lama gitu kan namanya si FFC ini. Lomba tuh turnamen ya, paling turnamen tuh di Universe Cup itu kita diundang dari Universitas Pajajaran. Wah, keren banget. Tapi itu Visip sih, jadi Visip Unpadnya ngundang kami Visip Unsagati buat main di turnamennya dia. Pas waktu itu kebetulan kalah di fase grup. Jadi fase grup kan terdiri dari 4 tim, dari 4 tim itu kita bertanding selama ada 6 match. Pakai poin sih itu, jadi kita kalah. Terus Forma yang pekan olahraga antar mahasiswa itu Unsagati yang ngadain sih, jadi itu kayak turnamen buat UGJ sendiri. Itu antar fakultas, kita di 2018 juara pertama, di 2019 kita juara ketiga. Wow, begitu. Iya. Keren banget ya, Juara si ya. biasa. Iya. Nah, sebelum interview berakhir nih, aku tuh mau nanya, apa sih pesan-pesan buat yang pas olahraga di rumah nih, kira-kira tipsnya? Apalagi kalau yang cowok nih biasanya mau futsal ya kan? Dan itu di persiapannya masa apa pandemi aja? gimana Ya, nih? Futsalnya kan agak ragu buat ke lapangan karena abis bekas orang atau gimana. Jadi buat tipsnya. Tipsnya buat teman-teman yang sering hobi bermain futsal, jaga kesehatan, selalu bergerak lah, istilahnya kayak kita terus mengasah tendangan, shooting, dribbling, terus fisik. Jadi kita selalu berperan untuk beraktivitas itu. Wow, emang ini ya kan kita harus menjaga kesehatan. Jadi memang nggak boleh nggak olahraga. Makasih banget ya Yaldi atas waktunya. Kita udah seru banget ngobrol di Sport Talk ya hari ini sama Helmi dan juga Yaldi. Ditunggu lagi ya di Sport Talk selanjutnya. Makasih Yaldi. Makasih ya. Sama-sama. Wah, menarik banget nih Jul ya perbincangan kita tadi, ngobrol seru bareng atlet-atlet Visip. Dan sekarang Kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, sportif. Langsung aja yuk kita simak sportif hari ini. Hari ini aku mau ajak kalian happy dengan kegiatan yang bermanfaat. Yup, olahraga di rumah aja. Jangan khawatir, workout kali ini cocok banget buat pemula karena semua gerakannya simple. Let's go! Gerakan pertama yang bisa kamu ikuti adalah jumping jacks. Simple dan asik. Kamu cukup ikuti gerakannya selama 30 detik aja. The next is butt kick. Kamu cukup menggerakkan kaki ke belakang kayak gini secara bergantian kiri dan kanan. Cuma 30 detik aja loh. Dan kita akan melanjutkan ke gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah plank. Siapa yang gak pernah cobain plank? Meski terlihat mudah, tapi percaya deh, kamu akan membutuhkan effort yang cukup kuat untuk menahan posisi ini selama 30 detik. Masih sanggup ke gerakan selanjutnya kan? We gonna move to crunch. Gerakan ini akan membuat otot perut kamu bereaksi lagi.
Atur nafas kamu, jangan tergesa-gesa ya. Selanjutnya, kita akan menuju gerakan terakhir fit squat. Kita akan lakukan variasi dari squat, yaitu rotate squat. Good job guys! Gimana workout hari ini? Keringetnya mengejar deras ya? Nah, Sobat Sporty, berdasarkan Sportlight, Sportal, dan Sportips hari ini, bisa disimpulkan bahwa olahraga itu berharga banget karena kita harus menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi seperti ini, ya nggak sih, Sa? Iya, dan banyak banget juga alternatif olahraga yang bisa kamu lakuin. Bisa ya di rumah aja dengan workout, atau juga ya ke lapangan, atau dengan e-sport. E-sport tadi yang seperti dijelaskan dengan narasumber kita ya. Yes. Ya Sobat Sporty, kita udah nemenin kalian semua selama 15 menit ya Jo ya. Dan banyak banget informasi terkini, informatif dan menarik hari ini buat kalian. Ya, saya Zalfa Ramadan, Salsana Salsana Pratiwi, dengan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sporty.